Jo, lanjut. Iya, cuman temen kita berdua gimana? Kayak kalau kita nih sampai atas, kita udah manggil-manggil nama temen kita nggak nyaut, mampus kita, gue bilang. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gua Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gua kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya di pendakian. Langsung saja kita sapa Bang Hendro. Halo Bang Hendro. Halo, Pak. Oke Bang, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Bang Hendro punya kisah apa nih di gunung? Kalau kisah sebenarnya di pas pendakian di tahun 2008 ya ke Gunung Semeru gitu. Gunung Semeru. Oh iya, Bang Hendro dengar-dengar nih punya usaha ya Bang. Mungkin boleh kasih tahu untuk teman-teman kisah yang di rumah? Ya, kalau kebetulan kalau gua punya usaha di konveksi dan sablon. Kita ada websitenya juga, kita juga proses dari semua dari bahan baku sampai ke bahan jadi sih kalau di konveksi dan sablon, Pak. Tuh untuk teman kisah jangan lupa ya kepoin usahanya Bang Hendro ya di sosial medianya. Oke Bang Hendro, mungkin bisa langsung cerita kali ya tentang Boleh. kisah di gunungnya. Jadi kayak itu tahun 2008, bulannya antara Agustus sampai Desember, gue juga agak lupa. Ketika itu ada 10, satu rombongan itu 10, 7 itu laki-laki, 2 wanita. Sampai Malang, kita main ke salah satu kampus di Malang. Nah, di salah satu kampus itu ada yang ikut juga. Akhirnya kita 10 jalan, semuanya lancar sampai di Kampung Ranupane gitu kan, di pos awal. Nah, ketika di pos awal, yang 3 wanita ini nggak ikut pendakian ke Semeru, tapi mereka ke Bromo bertiga. Akhirnya kita bertujuh itu kalau nggak salah, bertujuh. Nah, kebetulan ketika itu biasanya kan ada yang ini ya, ada koordinator lah ya, ada koordinator. Itu kebetulan gua yang sama teman-teman, udah gua yang jadi koordinator. Ya udah, kita mulai pendakian. Nah, ketika 2008 memang menariknya itu kan Semeru belum sewah ya seperti kondisi sekarang. Dari trek, dari alamnya juga masih oke lah. Nah, itu kita trek mulai dari Ranupane, semuanya berjalan lancar ya, bercanda di beberapa pos sebelum Rakum ya, sebelum Ranukumbolo. Itu kita bercanda segala macam, akhirnya sampai di Ranukumbolo. Ketika itu kebetulan pas musim itu dingin banget gitu kan. Sampai di Ranukumbolo itu kita ngecamp sehari. Besoknya siangnya kita mulai lanjut trek lagi tuh ke Kalimati. Nah, dari proses perjalanan dari Ranukumbolo ke Kalimati itu pun sebenarnya hal yang wajar, sama kayak teman-teman pendaki lah yang lain. Itu nggak ada hal-hal yang aneh-aneh segala macam. Kita masih ya happy segala macam gitu kan. Sore itu masuk Kalimati, kita buka tenda lagi, ngecamp. Nah, setelah ngecamp di sini, kalau di mungkin ya kalau di sekarang mungkin sudah ada pelarangan ke sumber mani itu. Jadi di Kalimati ini kan teman-teman rata-rata udah pada tahu nih, salah satu mata air di Kalimati itu sumber mani. Terakhir gua ke sana 2018 itu udah banyak tuh pengumuman kalau mau ngambil air ke sumber mani itu dia nggak boleh lewat dari jam 6 sore gitu kan. Karena kalau ilmiahnya banyak hewan juga yang bergantian lah antara manusia dan hewan untuk ngambil air lah seperti itu.
Cuman ketika itu mungkin belum ada di tahun 2008 atau sebelum itu belum ini banget belum ramai banget pengumuman nggak diperbolehkan. Ya sudah, kita ke Sumbermani, itu jalurnya lumayan ya, dari Kalimati masuk, kita turun, terus itu kan agak sempit itu. Nah pertama pas agak sempit itu kalau nggak salah saya berdua sama temen ke sana, karena emang kalau sendiri banyak hal yang kesasar. Itu jalurnya juga ada belokan kan, akhirnya berdua. Nah di situ sebenarnya kalau di Sumbermani itu pas tempatnya itu kan ada tebing. Nah di tebing itu sebenarnya itu yang kodenya, sebenarnya kode pertama ada yang ngeliatin, ada yang ngeliat, cuman saya nggak tahu maksudnya. Ya udahlah, emang orang ini alamnya gitu kan, hutan emang rumahnya gitu kan. Ya udahlah, biasa aja gitu kan. Ada ngeliatin, ya udah kita ambil, itu normal semua. Kita sampai tenda, terus masak segala macam. Kita punya rencana summit itu kisaran jam 2. Kita sudah siap-siap nih di jam 2-nya. Nah tiba-tiba salah satu teman saya itu dari 7 orang yang badannya lumayan yang emang besar ya, badannya besar, lebih besar mungkin dari saya nih Pak. Itu ya dibilang nggak ngedrop, dibilang sehat ya juga nggak sehat gitu kan. Maksudnya gue bisa nggak ya muncak. Dia mulai ngomong nih sama gue, bang gue bisa muncak nggak ya. Lah kondisi lu gimana, bisa nggak muncak? Kalau emang lu nggak muncak, nanti kita diskusiin ke teman-teman yang lain, kita nggak muncak, gue bilang gitu. Tapi kalau emang lo yakin bisa muncak, ya udah kita muncak. Bisa deh bang, kata dia. Ya udah ya, kalau bisa berarti kita jalan nih. Itu udah jam 2 lewat tuh, target summitnya jam 2, akhirnya setengah 3 tuh gara-gara diskusi dulu. Akhirnya jalan tuh kita bertujuh. Nah dulu itu jalur ke puncak itu masih dari belakang pos Kalimati. Jadi dari pos Kalimati nanti ketemu Arcopodo. Kalau sekarang kan udah lewat ini pos Kalimati sebelah kanan. Kalau sekarang tuh terakhir saya 2018 itu udah dari sebelah kanan dari pos. Itu masih dari belakang. Ya karena emang malam, ya kita nggak bisa ngelihat apa-apa ya, udah jalan aja kayak biasa. Cuman kan pakai headlamp, posisi pakai headlamp, ada yang pakai senter. Kebetulan kalau gue pakai headlamp, Nah ketika gue pakai headlamp, memang posisi gue nggak pernah di depan, gue pasti di belakang. Karena tadi gue udah tahu nih temen gue satu ya udah agak pas di tempat di Kalimati itu udah bilang, gue bisa nggak bang ya, makanya udah ragu, makanya gue khawatir. Ya udah gue belakang dia aja gitu kan. Posisi gue di belakang, pas gue nenggakin kepala itu udah ada yang naik di atas pundak dia. Cuman gue nggak ngomong karena kan rata-rata gitu ya teman-teman pendaki juga, mungkin kalau ada hal yang itu banget. Itu sebelum Arcopodo, dulu tuh masih ada Arcopodo, cuman kita belum sampai Arcopodo. Nah akhirnya kita ini kayak kalau dari Kalimati sampai kita maksain itu masih lumayan tuh sebenarnya, masih lumayan. Akhirnya itu tiba-tiba temen gue yang gemuk itu langsung kayak dia ngerasain berat. Bahkan kan karena dia posisi dia udah lemah, ketika itu dia nggak bawa keril. Kita dari 7 tuh yang bawa keril 5 kalau nggak salah, sisanya depek. Tiba-tiba gue capek nih, gue ngerokok dulu. Itu gue ngeliat itu masih ada. Jadi kayak kalau mukanya gue juga nggak berani ya, karena pokoknya gue ngeliat pas gue dengakin kepala gue itu di sini tuh udah ada yang duduk. Cuman palanya kan madep ke depan, nggak ke gue. Jadi dia nggak ngeliat ke gue gitu. Itu dia udah 5 menit kemudian dia udah capek gitu. Cuman gue nggak berani ngomong gitu kan. Gue gak berani ngomong. Terus gue bilang, bang kita turun yuk, gue bilang. Kata teman-teman yang 5 orang yang lain, ya lu bang jauh-jauh dari, dulu gue kan ikut rombongan dari Rawamangun, jauh-jauh dari Jakarta, masa pulang gak sih gitu kan. Enggak, kalau lu pada mau naik gak apa-apa, gue sama abang ini gue turun, gue bilang. Cuman karena si abang ini belum
nggak tahu juga dia capek banget gitu kan, kayaknya tuh capek banget. Gue bilang enggak bang, gue kuat bang. Serius lo kuat? Iya kuat. Ya udah kita pelan-pelan ya, pelan-pelan kita jalan terus. Nah pas jalan banget itu pas udah mulai ngelewatin hampir batas vegetasi ini sebenarnya, pas batas vegetasi. Terus gue bilang, kata dia, bang kok gue tambah capek ya nih, gue kok kayak gini ya. Kan gue bilang makanya lu turun aja. Itu dia tuh yang gelendotan udah nggak ada. Jadi setiap istirahat ya udah sekilas aja, karena gue juga nggak berani setiap ada gelendotan gue liatin gitu. Gue nggak berani gue karena gue juga nggak mau ngeliat hal itu kan sebenarnya, cuman karena gue kebetulan posisi paling belakang aja, jadi gue paling apes kali. Pas istirahat nggak ada. Nah pas jalan lagi itu dia langsung duduk kayak orang bener-bener ya nggak sampai pingsan sih. Temen gue itu gede banget lah, kalau buat gendong gue juga nggak mungkin bisa kan. Pas jatuh, bang lo kenapa bang? Tahu nih gue, dia udah mulai nyesek. Bakalan temen gue ini salah sebenarnya olahraga lebih rajin dari gue ya, gitu kan, lebih rajin dari gue kalau di komunitas lah gitu. Man gue bilang ya emang karena ini kan ada yang gelendotan. Yaudah bang gini bang, kalau emang lu nggak kuat, gue bilang lu berhenti di sini aja, jangan maksa. Soalnya setelah jalur vegetasi ini jalurnya malah rada lumayan. Kalau di trek, kalau di Semeru itu kan pasir gitu kan. Nah gue malah ngeri dia nggak fokus, nanti bisa kesasar. Itu kan udah jalurnya ke kanan ke kiri, bisa langsung masuk ke jalur blank 75 kan. Itu yang gue ngeriin sebenarnya. Akhirnya dia alhamdulillah tuh dia mau nggak ya mau dengerin. Ya udah bang, gue di sini aja. Cuman gue tambah takut. Lu jangan di sini sendiri, gue bilang gitu kan. Lu turun aja, nggak apa-apa bang, gue di sini aja. Dia juga satu sisi nggak enak sama gue gitu kan, sama temen-temen yang lain juga, karena otomatis kalau dia nggak lanjut nih, kalau nggak lanjut otomatis yang lain juga kan ya gimana gitu kan, orang jalan bareng dari bawah gitu kan. Udah bang, nggak apa-apa bang. Akhirnya ada tuh pendaki lain di situ yang baru turun. Yaudah bang, nggak apa-apa bang. Pokoknya ngobrol-ngobrol, dia mau tuh nungguin. Pokoknya nunggu terang baru dia turun tuh. Dulu tuh Arcopodo masih enak, masih ada tempat buat berdiriin tenda, masih bisa lah dulu tuh Arcopodo. Akhirnya temen gue itu nggak ikut naik. Akhirnya kita berenam itu lanjut naik sampai puncak. Itu biasa ya suasana puncak segala macam. Nah pas turun pas sampai batas jalur vegetasi itu, ini temen gue nggak ada. Yang itu? Iya yang gede nih. Panik semua kan temen gue. Duh ini kemana nih? Ke bawah kali, ke Arcopodo. Kita positif aja, positif thinking. Ya paling nggak mungkin lah di jalur vegetasi dia berjam-jam juga kan, capek, dingin segala macam pasti. Jadi teman-teman mikirnya paling dia turun terus ke Arcopodo terus istirahat gitu kan, entah ke tenda pendaki yang lain atau gimana. Oh yaudah kita turun sampai Arcopodo. Pas ada dia, lu bang bikin panik aja. Nah dari Arcopodo kita bikin masak Indomie sama kopi. Ada temen gue 2 lagi, bang gue duluan ya, karena posisinya kita ngejar ngecamp lagi Kalimati. Bang gue duluan, itu temen gue nih. Teman-teman yang lain, yang satu ini emang baru pertama naik gunung terus langsung ke Semeru, dua-duanya. Cuman posisinya dia udah pernah, dia ikut tuh yang sebelumnya gue ke Sumber Mani, dia ikut. Oh yaudah, lu tahu kan Sumber Mani yang kemarin? Tahu bang, ya udah. Ntar tuh bawa dirigen lah ya, bawa dirigen. Jadi ntar lo di sana langsung, kan kita bawa kompor kalau nggak salah 3 deh, Ini lo bawa kompor, ntar lo di Kalimati lo udah masak. Jadi bayangan teman-teman yang lain tuh di sini masak, karena kan temen yang tadi yang itu ngedrop gitu kan di Kalimati, ya kita bisa makan lagi enak gitu kan maksudnya. Udah jebret jalan, kita akhirnya nyampe tuh Kalimati, buka tenda nggak ada. Lah ini sih belum nyampe, harusnya udah nyampe, karena jedanya sebenarnya dia turun duluan itu dia setengah jam dia turun, kita baru jalan. Dan kita jalannya
keong banget gitu, maksudnya nggak lari turunnya, pokoknya ya biasa aja. Kita nyampe itu masih kita anggap biasa aja kan, itu masih jam berapa ya? jam 4 lah, masih terang banget. Oh ya udah, paling kita nggak ada pikiran apa-apa. Yang 2 itu udah kita taunya di ke Sumber Mani aja, masuk jam 5 lah, belum nyampe. Nah pas di setengah 6 tes, gue langsung, yang lain juga, aduh ini kok belum nyampe ya, emang Sumber Mani jauh bang, katanya. Harusnya dia udah balik, gue bilang. Tapi kenapa belum balik ya? Ya udah, kita samperin aja. Akhirnya gue sama temen gue satu lagi. Jadi yang 2 orang ini ke Sumber Mani duluan, ini yang nggak balik gitu kan. Terus yang 2 ini gue sama temen gue jalan. Jadi yang di Kalimati itu bertiga tuh kalau nggak salah. Kita jalan tuh, gue sama temen gue jalan. Nah itu jalur emang ya lumayan sih, kalau dibilang jalurnya hewan buas ya ada gitu kan, jalurnya makhluk astral pun ya itu udah pasti gitu kan. Kalau di situ pas ngelewatin agak gorong-gorong tuh ada tuh yang arah Sumber Mani, cuman agak gorong-gorong. Nah pas kita masuk ke arah gorong-gorong itu adalah kisaran nggak lama sih, 5 menitan. Jadi pas kita keluar itu kabut. Pas kabut gue bilang sama temen gue, ntar aja, gue bilang. Gue pegang tuh tangan temen gue, itu mau posisinya belum sampai Sumber Mani ya, masih jalur Sumber Mani itu. Ntar aja. Emang kenapa Jo? Dulu gue dipanggil Bejo kalau daerah Mangun kan. Emang kenapa Jo? Enggak, ntar aja. Itu emang gak lama, karena gue agak pekas. Makanya tadi sebenarnya alam itu dia banyak ngasih kode-kode ke manusia itu sendiri. Tapi kadang-kadang kan kode-kode alam itu kita nggak bisa nerka gitu kan. Makanya kalau gue lebih main aman lah sama alam gitu kan. Ntar aja, jadi sampai udah kelihatan banget baru kita lanjut. Nah setelah 5 menit kemudian itu udah hilang, kita jalan. Belum sampai Sumber Mani, temen gue yang saat itu pakai kacamata, kacamata itu tempat kacamatanya ada di trek. Jadi udah hampir nyampe nih. Kalau sebelum Sumber Mani itu udah mulai ada kayak pasir-pasir, batu-batu dari tanah, terus masuk lagi ke pasir-pasir, batu-batu gitu. Itu jatuh tuh di situ tempat kacamatanya. Nah karakter temen gue ini yang satu pakai kacamata, dia telaten apa ya? Teliti lah, teliti artinya nggak mungkin masa tempat kacamata bisa jatuh gitu kan. Pasti ditaruh di tas atau di tempat yang paling aman. Biasanya kan ada bawa apa sih, tas lempang atau apa kayak gitu. Gue bilang, lah ini jatuh. Itu gue berdua udah pikirin udah macam-macam. Terus gimana Jo? Ya udah pegang, kita bawa tuh. Gue bawa tuh tempat kacamatanya. Kita tetap ke Sumber Mani. Itu posisi udah masuk jam 6 lah ya. Ya kisaran pokoknya udah menjelang maghrib, udah rada lumayan gitu kan. Lumayan gelap. Situ gue sampai Sumber Mani, benar-benar sampai titik Sumber Mani, gue nggak nemu itu temen gue. Lah Jo ini gimana Jo? Ini anak kagak ketemu. Terus gimana? Terus gue bilang, ini kalau kita lurus terus itu kan ada juga dari Sumber Mani lurus terus itu ada jalur. Jadi kalau kita begayaan mau nyelamatin orang tapi akhirnya kita juga yang nggak selamat kan lucu gitu kan. Gue bilang, kita balik, kita cari ranger atau apa di pos Kalimati gitu kan. Cuman kita tetap juga hati-hati, gue bilang, karena temen gue yang satu fokus bukan ke makhluk astral, tapi fokusnya itu binatang buas. Jadi bayangannya ini temen gue yang satu teliti banget, kok bisa jatuh gitu loh. Apa dia lagi ini imajinasinya jadi pada liar kan. Imajinasinya liar. Jadi dia bawa kayu, temen gue. Makanya gue tanya, lu ngapain bawa kayu? Gue bilang, enggak nih kayaknya hewan buas nih. Enggak, kalau feeling gue bukan. Gue bilang nggak mungkin hewan buas. Kalau hewan buas dia berdua gitu kan. Misalkan ada satu yang diambil, pasti temen yang satu nggak akan bisa diambil, maksudnya gitu kan. Karena 2 orang gitu kan. Kalau hilang dua-duanya ya nggak mungkin lah kalau binatang buas. Gue bilang, ya terus gimana? Ya udah kita balik. Itu posisi udah gelap. Akhirnya cuman gelapnya belum melekat banget ya, belum melekat banget. Nah gua jalan, pas masuk gorong-gorong itu di atasnya
itu jadi ada pendaki, cuman di atas. Gue nggak tahu itu pendaki beneran, cuman gue pikir itu bukan pendaki, itu makhluk astral kalau gue pikir. Jadi dia goyang-goyang kaki gini, cuman di atas kayu batu-batu gitu kan. Itu gue sama temen gue pas ngelihat, gue diingetin sama temen gue, Jo lanjut. Iya, cuman temen kita berdua gimana? Maksud gue itu kode apa sih gitu kan? Gue masuk kok tadi yang pertama di arah ke summit begitu, ini yang kedua di Sumbermani kok gue diliatin pendaki lagi gitu kan. Nah abis itu gue diingetin sama temen gue, Jo lanjut Jo jalan. Jadi kalau di Sumbermani itu ada pertigaan, bukan pertigaan ya, apa ya? Jadi kadang-kadang nih orang banyak yang ini kesini Pak, jadi nggak terasa. Nggak tahu jurang sono kan, ujung jurang tuh. Sini Sumbermani kan lurus. Nah dia di situ tuh. Kata gue di pertigaan nih. Akhirnya gue bilang sama temen gue, ya udah, ini kita untung-untungan ya, gue bilang. Gue juga udah kalau misalkan ke ranger nggak mungkin kita lapor ke pos Kalimati langsung dicari. Padahal itu udah nggak mungkin lah gitu kan, karena emang harus perlu alat-alat yang memadai juga kan. Akhirnya gue sama temen gue sepakat, ya udah gini aja, kita manggil namanya. Itu gue jadi berdua, gue manggil nama temen gue itu. Gue manggil nama temen gue sebelum nanjak. Jadi kalau mau dari Kalimati ke Sumbermani itu turun gini kan, turun gini. Nah ini gue udah hampir habis. Gue udah sampai putus asa. Kalau kita nih sampai atas, ini suara kita udah manggil nama teman kita nggak nyaut, mampus kita, gue bilang. Karena udah kemungkinan nggak tahu lah mudah gitu kan. Akhirnya ya menjelang mau naik, pas gue panggil itu gue sebut aja nama panggilannya ya. Namanya itu kan Polem, sama gue panggilnya Ayam. Jadi nama temen gue kan. Namanya Arif sama Rio lah. Gue sebut tuh namanya dua. Teriak, kita bener-bener teriak kencang banget gitu kan. Rip, Yam, itu mulai dari Sumbermani kita udah teriak-teriak kayak gitu, kayak orang gila. Sengaja, maksudnya ya kali dia lagi di mana denger gitu kan, dia nyasar. Kita berharap kayak gitu. Akhirnya pas kita udah mau naik nih, dia udah di titik putus asa. Gila nih temen gue, gimana nih kalau misalkan gak ketemu gitu kan. Akhirnya kedengaran tuh suara temen gue nyaut. Jo, lo denger nggak? Kata temen gue. Dengar. Tapi gue masih ragu. Ntar gue yang sasarin juga, repot juga gitu kan. Dengar, kayak panggil lagi ya. Akhirnya kita panggil, dia bener kedengeran. Oh no, nyaut terus nih. Kayak gimana? Ini kita tos-tosan. Dalam artian tos-tosan, kita ikutin nih suara. Cuman kita jangan sampai kesasar, gue bilang. Gue tos-tosan, gue nggak tahu itu yang mudah-mudahan sih temen gue gitu kan. Cuman kalau bukan temen gue kan puyeng juga. Gue nggak bisa balik juga gitu loh mas, bayangan gue. Akhirnya itu gue pakai jaket, temen gue pakai jaket, pakai celana pendek, jaket, kaos. Temen gue juga jaket, kaos, dia pakai lepis, gue pakai celana pendek. Itu kita pas ngikutin. Kita tos-tosan, gue bilang sama temen gue, kayak ini malam berarti posisi pohon ranting itu harus ada tanda, gue bilang. Itu jadi jaket gue buka, gue taruh pohon, gue ikat. Iya buat tanda. Tapi kan yang gue punya cuman jaket sama kaos, nggak mungkin gue buka celana juga gitu kan. Temen gue juga gitu. Jadi udah berapa meter kita itu udah sampai bener-bener. Ya kalau atas itu kita udah nggak pakai buat apa ya? Tanda. Iya buat tanda. Dan emang jangan sampai temen gua kejebak di situ bayangan kita kan. Pas jalan udah berapa. Tapi itu suara tetap kencang nih, tetap kencang, tambah kencang. Nah habis itu pas udah kita jalan, gua itu udah lumayan dingin, cuman emang kita harus jalan kan biar agak hangat lah gitu. Gue udah bela-belain deh pokoknya, yang penting temen gue ketemu aja. Nah pas udah kesana nyampe, akhirnya itu ada si temen gue yang dua. So
lu ngapain? Jadi kita seneng iya cuman kesel gitu kan. Iya. Seneng cuman kesel. Lu ngapain sampai sini? Kan treknya ke sana, ke Sumber Mani. Ngapa lu sampai sini? Enggak Jo, ada orang pendaki, kita ngikutin pendaki yang mau lagi ngambil air. Gue bilang, mana dirigen lo? Di pohon gede. Lah kita dirigen cuman berapa ya? Dirigen gede itu kita bawa 2. Lah harus ada lagi dong, orang kita harus ngecamp lagi semalam kan, pikir gue nih. Ya udah gini, kita samperin dah. Pohon gedenya lu taruh di mana? Ya daripada kita nggak minum gitu, bayangan gue ntar. Akhirnya udah, itu kita udah ketemu sama temen gue, kita berempat. Kita nyari tuh yang namanya pohon gede, Fa. Itu nggak ketemu. Akhirnya mana pohon gedenya? Di sana lagi Jo. Lu serius nggak sih? Jadi ya udah bener-bener ya udah campur aduk dah itu suasana. Juga gua rada ya kesel iya, panik iya, seneng iya, tapi situasi hutan juga bikin kita imajinasi itu semakin apa? Semakin gak karuan gitu kan. Ya udah kita samperin lagi. Akhirnya ada setengah jam kita telusurin, itu mentok nggak taunya apa? Udah di ujung jurang. Pohon yang nggak ada, dirigen yang nggak ada, yang dibilang sama temen gue pendaki itu nggak ada. Tek kayak, lu duduk di mana tadi? Gue di sini. Mana pohon gedenya? Tapi gue ada tadi ngobrol sama gue pendaki gitu kan. Dia bawa carrier, enggak bawa dirigen katanya. Dia pendakin bro katanya. Ah yaudahlah nggak usah dibahas. Kita balik gitu kan. Udah tuh kita balik. Nah itu posisi malam. Karena kan kita posisi nggak ada yang bawa ini kan apa headlamp, center, karena ketika nyari temen gue itu gue masih agak terang, bayangan gue bisa ketemu cepet kan. Ya udah akhirnya ngeraba lagi. Nah emang ya bersyukurnya gue tadi, maksudnya ada mungkin makhluk asal itu pendaki, dan pendaki itu baik mungkin ya. Kalau menurut gue sih baik banget, karena di pertigaan dia ngasih kode gitu kan. Ternyata temen gue, cuman gue nggak paham kode itu ketika gue sama temen gue ngeliat dia di atas batu duduk gitu kan. Ya gue malah lurus, malah ke arah Kalimati. Itu kan dia sebenarnya ngasih kode, ini temen lo lewat sini, cuman gue nggak paham gitu. Akhirnya kita ngeraba lagi jalan. Abis itu pelan banget pokoknya, kita sampai gue ketemu jaket gue, kaos gue lagi gitu kan. Itu pelan banget. Nah di ujungnya itu pas terakhir mau ngambil jaket punya gue itu terakhir pas udah jalan. Nah di situ baru akhirnya tiba-tiba ada apa ya, gue juga nggak ngerti kenapa gue di situ gue nemuin, gue ngelihat ada petilasan gitu. Petilasan kayak kan kalau di Semeru itu biasanya kan jalur Arcopodo atau jalur mana yang ada petilasan ya, atau mau menuju Tanjakan Cinta tuh ada petilasan. Gue juga nggak ngerti gitu, maksudnya apa gue yang ngelihat doang atau temen gue juga ngelihat. Cuman kalau gue ngelihat di situ ada petilasan, ada nama pendakinya gitu kan. Nah oh ya udahlah, paling feeling gue berarti tadi yang itu gitu kan. Udah kita jalan akhirnya nyampe Kalimati. Itu suasana udah nggak karuan lah di tenda, pokoknya udahlah istirahat aja. Akhirnya kita kita ngecamp, nggak jadi ngecamp di Rakum tuh, rencananya turunnya ke Rakum. Akhirnya kita ngecamp dulu deh, cuman udah suasana hening aja karena ada kasus kayak gitu kan. Habis itu besok kita ngecamp lagi pas di Rakum. Gue tanya sama temen gue yang tadi tuh yang kesasar, yang ikutin pendaki, lu kok bisa ngambil jalur sana? Kan kelihatan banget gitu loh jalur Sumber Mani. Ya gue jalan bareng Jo sama dia, sama si pendaki ini jalan bareng gitu kan. Oh gitu. Akhirnya gue tanya lagi, lu ngelihat petilasan gak sih di situ? Dan gak ada yang lihat. Ya gue juga bingung, maksudnya itu mata gue yang emang, apakah imajinasi gue yang udah terlalu liar gitu kan. Bayangannya kayak apa. Cuman di situ gue lihat oh kayak ada petilasan segala macem. Oh ya udahlah, udah sih. Akhirnya ya alhamdulillahnya balik lagi sih. Ternyata alam itu sebenarnya ngasih kode banyak ke manusia gitu. Ataupun sampai makhluk astral juga sebenarnya kan nggak mau ganggu kita juga. Cuman kadang
ya gitu, kita dikasih kode nggak paham sama kode itu gitu Pak. Mahendra, tadi kan pas lo lagi nyari temen nih, kan lo bilang di atas itu kayak ada pendaki di atas batu ya? Pokoknya pas orang tuh ya itulah, pokoknya di rata-rata orang kesasar ke Sumberman itu yang ke kiri. Pokoknya itu deh. Sosok yang pendaki dari atas itu kayak gimana sih? Kalau itu sosoknya sebenarnya itu bener, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue nih, itu benar-benar pendaki yang mungkin hilang. Tapi menurut gue itu makhluk astral. Cuman pendaki yang hilang, yang nggak diketemukan, akhirnya dia udah keliling aja. Itu justru malah beda sama yang gue lihat ketika mau jalur ke summit tuh, yang gendong temen, yang naik temen gue itu lebih males ngingetnya gue juga gitu kan. Kalau itu ya biasa, dia kayak ya duduk biasa, cuman kok di pertigaan kayak gitu aja sebenarnya. Kayak apa sih, muka ya pucat, ya biasa lah kita ngelihat pendaki, apa ya, maksud gue ngelihat, kita mungkin ketika naik gunung, ketika ngelihat orang ngedrop pasti pucat gitu kan. Bayangan gue jadi ketika itu pun masih 50-50. Oh ini, tapi ini gue yakin ini pendaki yang hilang gitu. Jadi sama temen gue diingetin, Jo jalan aja. Gue itu kan di pertigaan, gue malah jalan ngelewatin, tapi kita nggak mau ngelihat gitu kan. Kayak gitu sih Pak. Terus sama ini Bang, mungkin yang teman-teman di rumah nggak tahu nih, kalau misalkan tadi kan lu kayak udah putus asa nih nyari temen lu, akhirnya lu mutusin buat manggil nama. Memangnya kalau manggil nama teman kita di gunung itu kenapa sih? Sebenarnya itu apa ya, respon gue sama temen gue aja, apa ya, respon dari satu kepanikan yang gue terima gitu kan. Karena mungkin teman-teman juga yang lain, kalau misalkan satu kelompok jalan ya 10 orang, dari 10 orang itu ya harus balik lagi 10 orang, jangan sampai ada yang kurang. Nah di situ makanya itu sebenarnya cara terakhir di titik keputusasaan. Karena gue pikir kalau dari sumber ketiga itu, gue juga udah ngobrol banyak sama temen gue nih yang telusurin sumber mani. Pas nyari temen gue itu jalur lurus itu kan batu itu bisa mungkin, karena kan sumber mani itu kan awal apa gimana ya, sumber mani itu mata air yang ngebentuk rakum, jalurnya ya rakum, terus dari rakum ke Ranupane, terus ke apa lagi lah, itu sumbernya itu di situ, makanya disebutnya yaitu sumber air gitu kan. Nah kalau ke sana itu dia pasti terjal lurus terus, ujungnya pasti terjal. Kalau yang ke kiri ya tadi ujungnya itu, makanya banyak orang yang yang hilang di Blank 75 tuh dari puncak yang nyasar itu rata-rata bisa ditemuinya di jalur itu biasanya. Karena kan kalau di puncak Mahameru itu patokannya yang penting ngeliat Cemoro Tunggal aja. Karena dari Cemoro Tunggal kita udah mulai bisa ngeliat perbatasan jalur vegetasi. Nah biasanya orang saking capeknya linglung jalan nggak ketemu Cemoro Tunggal, nggak taunya udah di batas Blank 75. Nah kalau itu udah jatuh ya selesai sebenarnya kayak gitu. Nah biasanya ketika tim SAR evakuasi ngambil jalur-jalurnya yaitu dari situ, dari yang pertigaan Sumber Mani gitu. Seperti itu sih. Mungkin dari Bang Hendro ada pesan-pesan buat teman kisah yang di rumah? Alam itu kan kita datang, kita bertamu ya, maksudnya kita bertamu sama alam. Alam itu kita nggak tahu apa ya, dia punya kuasa apa gitu kan. Dan setiap, percaya atau enggak, setiap gunung punya mitosnya masing-masing. Semeru ada, Slamet itu punya mitos. Nah, dan kita sebagai tamu ya harus sopan gitu. Apalagi kalau misalkan makhluk-makhluk astral. Ya kayak di sini pun gue yakin ada, di sini ada makhluk astral. Cuman selama kita nggak ganggu, apalagi di gunung yang emang tempatnya makhluk astral, kita bertamu ke situ gitu kan. Yang penting sopan, nggak ngerusak alam juga. Kita tahu diri kalau kita ini emang
ya cuman tamu gitu aja sih. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang Hendro. Banyak hikmah yang diambil dari ceritanya. Jangan lupa tonton channel Kisah Pendaki, subscribe, like, comment, and share. Makasih ya Bang Hendro Ya, sudah mampir Eva. di Kisah Pendaki ini. Oke. Oke, bye.